Selamat bertemu kembali ya, di dalam diskusi kita mengenai pengukuran aliran fluida. Dalam hal ini, pengukuran aliran fluida ya, dengan meter aliran magnetik. Ya. Jadi nanti kita lihat bagaimana prinsip kerjanya. Ya. Nah, kita lihat di sini ada sebuah skema ya. Kita lihat gambar di sini ada sebuah skema. Ya. Coba direview kembali bagaimana sebuah rangkaian seperti ini. Ya, dalam hal ini ada sebuah konduktor yang dilewati oleh medan magnet ya, yang menyebabkan sebuah gaya ya. Jadi menghasilkan gaya. Jadi kalau di sebuah konduktor itu melalui medan magnet ya, kemudian konduktor tersebut dilewati oleh elektron yang mengalir, maka akan muncul gaya. Ya, nanti ada review ya, atau review kembali mengenai hal itu ya. Atau nanti mungkin akan saya posting ya prinsip dasarnya. Jadi ini ada dua buah elektroda di sini ya. Kemudian ada garis gaya magnet ya, ini disebut medan magnet ya, ada garis gaya magnet di sini. Kemudian ini ada aliran ya. Jadi ini ada aliran, ini ada B, ini adalah flux ya. Jadi ini ada aliran, ini elektroda, kemudian akan menghasilkan ya E ya, sama dengan BLU kali 10 pangkat 8 volt. Ya. Nah, E di sini ya itu akan kita lihat nanti akan menjadi hasil ukur. Ya. Jadi ini ada flux, kemudian ini ada aliran, di mana aliran ini adalah ya, kalau dalam hal ini ada cairan fluida yang mempengaruhi ya, karena cairan fluida ini juga adalah sebuah konduktor, mempengaruhi medan magnet ini sehingga terjadi pengaruh di sini ya, atau jadi perbedaan tegangan di sini ya, sehingga didapatkan E yang berbeda. E sama dengan BLU kali 10 pangkat 8 V ya, tergantung berapa kecepatan alirannya ya. Makin tinggi alirannya, hasilnya juga akan semakin tinggi ya. Baik, tinggi atau rendah kita nanti lihat prinsip kerjanya. Ini hanya dasarnya ya. Ya, nanti mungkin akan saya posting mengenai bagaimana sih pengaruh dari sebuah medan magnet ya, sebuah flux yang dilewati oleh konduktor yang di dalamnya ada pergerakan elektron. Bertambah cepat pergerakan elektronnya ya, maka akan terjadi gaya F, gaya perlawanan F yang lebih besar. Ya. Nah, karena fluida merupakan suatu konduktor yang bergerak di dalam medan magnet, nah ini medan magnetnya, kemudian ada bergerak di sini, ya, maka terjadi tegangan induksi sesuai dengan hubungan berikut. Ya, tegangan induksi dengan BLU kali 10 pangkat 8 V. Ya. Jadi B itu ada densitas flux magnet, ya, satuannya ada Gauss. U itu ada kecepatan konduktor, ya, kecepatan fluida, ya, cm per detik. Dalam hal ini dikatakan konduktor karena fluida tersebut sifatnya konduktif. Ya. Kemudian ini adalah panjang konduktornya, L-nya. Ya. Jadi itu adalah prinsip dasarnya. Ya. Jadi prinsip dasar pengukuran dengan aliran medan magnet. Ya. Tapi saya kira saya harus membuat penjelasan ya, yang mungkin akan saya susulkan sekali mengenai bagaimana prinsip dasar dari sebuah konduktor ya, di dalamnya ada pergerakan elektron yang mempengaruhi medan magnet. Ya. Jadi P-nya atau densitas flux magnetnya. Ya. Panjang konduktor sebanding dengan diameter tabung. Jadi dikatakan tabung di sini itu adalah karena aliran fluida itu ada di dalam tabung. Ya. Dan kecepatannya sebanding dengan kecepatan aliran rata-rata. Ya. Nah, ini harus kita review lagi ya pada waktu kita berdiskusi mengenai dasar aliran fluida di dalam tabung, maka kita akan melihat bahwa kecepatan aliran di dalam tabung itu tidak sama ya. Mendekati dinding ya, dia semakin mendekati nol.
ya, bentuknya seperti parabolik gitu ya. Nah, itu sebabnya di sini dikatakan kecepatan rata-rata. Ya. Tegangan induksi ya dideteksi dengan dua buah elektroda, ya, elektroda ini ya, yang dapat dianggap sebagai petunjuk langsung kecepatan aliran. Ya tentunya dengan adanya induksi pada elektroda ini, E-nya ini, ya, itu akan berpengaruh. Ya. Jadi mungkin E-nya ini akan dibuat skala khusus ya, sehingga skala tersebut langsung menunjukkan kecepatan dari aliran. Ya. Jadi itu adalah teknisnya ya. Mungkin yang kita ukur adalah tegangan atau volt, tetapi kalau skalanya sebanding bisa kita bisa munculkan sebagai kecepatan aliran. Ya. Tapi dalam hal ini tentunya skalanya dianggap punya hubungan linier, ya, tidak berhubungan yang mungkin parabolik dan sebagainya. Ya, ini mungkin bisa diasumsikan hubungannya linier. Ya. Jadi kecepatan aliran dengan E yang dihasilkan ini adalah linier. Ya, kecepatan alirannya bertambah misalkan 2 kali lipat, ya, tegangannya itu muncul di sini juga 2 kali lipat. Ya, ya tentunya semuanya ada caranya. Ya, mungkin ada pertanyaan, lupa kalau misalnya ini tidak sebanding bagaimana? Ya, tentunya kita harus memberikan suatu peralatan di sini ya, misalnya untuk mengatur ya. Ada ya tentunya mungkin harus kita tambahkan ya sebuah program komputer ya. Jadi sistem data akuisisi yang menyesuaikan. Ya. Kalau ini berbanding lurus, ya, kemudian alirannya itu berbanding misalnya polinomial berpangkat 2, maka disesuaikan ya, penyesuaian dengan suatu program yang disebut dengan linearisasi. Ya, itu harus kita review kembali. Ya, apa itu linear, apa itu yang disebut dengan polinomial. Ya, dalam hal ini berpangkat 2, pangkat 3, dan sebagainya. Ya. Ada dua jenis meter aliran magnetik yang dipergunakan secara komersial. Ya. Jenis pertama menggunakan pelapis pipa yang bersifat tak menghantar dan digunakan untuk fluida berkonduktivitas rendah, misalnya air. Ya. Kita katakan konduktivitas rendah itu, ya, jadi dia menghantarkan listrik itu rendah ya. Ya tapi istilah rendah ini harus kita hati-hati juga ya, karena kalau air misalkan dilewati oleh tegangan 220 itu pun juga berbahaya ya, karena ada beberapa waktu yang lalu ya, ada sebuah keluarga menggunakan pemanas air ya, kemudian terjadi kebocoran listrik masuk dalam airnya gitu ya, akhirnya yang terjadi adalah fatal ya. Saya tidak tahu tepatnya, beberapa orang meninggal ya. Yang dikatakan konduktivitas rendah itu kalau dibandingkan dengan konduktor-konduktor yang lain seperti misalnya penghantar seperti emas, ya, baja dan sebagainya. Tetapi tetap masih tinggi ya, apalagi kalau berhubungan dengan manusia. Elektroda dipasang sedemikian rupa sehingga dengan pelapis tak menghantar itu dan bersentuhan dengan fluida. Alat ukur ini umumnya menggunakan medan magnet bolak-balik karena keluarannya rendah dan memerlukan penguatan. Ya, tentang medan magnet bolak-balik ini coba Anda review lagi. Ya, bagaimana ya bisa fluxnya itu bolak-balik dan sebagainya, tolong di review lagi di fisika yang membahas mengenai magnet ya. Meter aliran magnetik jenis kedua ialah dipakai untuk fluida berkonduktivitas tinggi, ya, terutama logam cair. Ya, dia cair kan temperatur tertentu, misalnya harus diukur kecepatan alirannya, ya, ya berarti karena logam cair dia adalah sebuah konduktor, ya, yang nilai konduksinya, nilai konduktornya, penghantarannya itu lebih tinggi dari air. Ya. Dalam ini yang dipakai adalah pipa baja tangan karat
dengan elektroda yang dipasang langsung di luar pipa dan berhadapan secara diametris satu sama yang lain. Ya. Keluaran meter jenis ini cukup tinggi ya, sehingga dapat dipakai untuk memberikan bacaan langsung. Ya, jadi alat ukurnya ya seperti tadi yang kita diskusikan ya, E sama dengan PLU kali 10 pangkat 8 V tadi itu bisa langsung terbaca. Artinya sekali lagi skalanya disesuaikan. Jadi ada disesuaikan itu apa? Maksudnya dikalibrasi ya, supaya ya yang keluaran tegangan tersebut bisa terbaca sebagai kecepatan aliran. Ya. Jadi mungkin saya akan memposting lagi ya dasar yang disebut dengan pengukuran aliran medan magnet. Saya kira demikian ya.